Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update adalah terkait dengan persidangan kasus Subang, pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel ya. Dan ini adalah sidang untuk terdakwa Yosep. Dalam sidang ke-7 kemarin, itu ada keterangan dari Danu ya. Pada saat Danu ini yang juga bagian dari terdakwa, ini bukan ngobrol lah ya, diinterview sama kuasa hukumnya Yosep, Rohman Hidayat, terkait dengan bagian kronologi di malam 17 menuju 18 Agustus 2021. Ada bagian detail-detail yang dipertanyakan oleh kuasa hukum Yosep. Tujuannya sih kalau aku lihat di sini bahwa kuasa hukum Yosep ini berusaha untuk mencari kayak sesuatu hal yang tidak linier atau tidak konsisten. Misalnya pada saat ditanya JPU, di pertanyaan yang sama Danu ngejawabnya A. Kemudian ditanya lagi di sini apakah ngejawabnya A ataupun B. Karena ada satu isu yang sedang mau disampaikan, diyakinkan untuk Yang Mulia Hakim bahwa Danu ini melakukan kebohongan dengan menyebutkan 4 klien dari Rohman Hidayat, yakni adalah Yosep, Abi, Arigi, dan juga Mimin adalah bagian dari para pelaku yang menghabisi Ibu Tuti dan juga Amel. Sebelum kita bahas lebih detail, kita coba simak cuplikannya pada saat Danu berusaha menjelaskan ke Rohman Hidayat tentang sesuatu hal yang ini mau dipakai untuk mematahkan keterangan Danu sebenarnya. Katakan masuk, diem di ruang tamu kan begitu? Iya. Setelah saya coba di tadi Pak. Coba silakan. Ini adegan terakhir nih, Okay. Ada rekamannya nih. Ya. Adegan terakhir, kamu melihat baju Ibu Tuti dilucuti oleh Ibu Mimin, ya kan? Kamu duduk berdiri dekat wastafel. Ya. Kemudian kamu keluar ke arah ruang tengah. Ya. Duduk lagi di sofa. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Katanya kamu langsung lelah atau apa tadi? Pegel. Ya, apa yang kamu lakukan waktu pegel itu? Cuma duduk doang. Duduk. Setelah itu? Dari situ, Pak Yosep mengangkat Amel ke kamar mandi. Oh, Pak Yosep mengangkat Amel ke kamar mandi. Oke. Setelah diangkat ke kamar mandi, apa yang dilakukan oleh Pak Yosep? Setelah ada kamar mandi, kemudian ada suara air yang mengalir. Saya mau lihat seperti diguyur. Saya mau lihat. Oke. Oh, Danu langsung melihat ke kamar mandi lagi setelah itu? Tidak kamar mandi, tapi di salah-salah tiang-tiang itu ada. Jadi Danu tuh nggak ngelihat lebih detail tapi hanya mendengar suara guyuran air tersebut. Nah, ada beberapa bagian yang sudah aku rangkumkan di sini adalah terkait dengan bagian kronologi di awal-awal ya. Pak Yosep dan Bu Mimin bersama dengan 2 korban itu berada di kamar mandi karena tugasnya Bu Mimin, peranannya dalam kasus ini dia tidak terlibat dalam menghabisi mereka, tapi peranannya adalah sebagai orang yang membersihkan untuk menghilangkan jejak-jejak tersebut. Abi dan Arigi ini adalah adegan di mana Danu melihat mereka itu mengacak-ngacak kamar Amel, ruang tamu, kayak sedang mencari sesuatu pada saat kedua korban sudah nggak sadarkan diri. Apa yang dicari sebenarnya? Apakah mereka mencari surat-surat berharga, mungkin sertifikat tanah, atau hal-hal yang berhubungan ke data-data penting? Karena kalau memang tujuannya hanya mencari uang, kita juga harus tahu dalam peristiwa ini ada uang sekitar 30 jutaan rupiah yang tidak hilang, masih ada di situ. Itu adalah salah satu bagian barang bukti juga. Terus Pak Yosep bilang bantuan pada saat Danu diminta bantu. Dia bilang bantu angkat Bibi ke kamar mandi. Yang mengangkat Bu Tuti ke kamar mandi itu adalah Danu, Yosep, Abi, dan juga Arigi. Bu Mimin sudah menunggu di kamar mandi. Kemudian setelah selesai seperti itu, diangkatnya ini bagian yang aku tangkap adalah mereka mengangkat lewat pintu belakang untuk ditaruh di bagasi mobil Alphard tersebut. Karena 4 orang ini yang mengangkat sempat ada yang keseret. Nah, Rohman Hidayat ini berusaha masuk dari bagian ini. Sempat bertanya, Danu ngelihat nggak waktu Bu Tuti itu diangkat, masih ada noda merah tersisa nggak di sana? Katanya iya gitu. Nah, yang mau dimasukkan oleh Rohman Hidayat adalah kalau memang Pak Yosep malam hari itu memakai celana putih, baju putih, kok
tidak ada noda merah terkena di celananya Yosef, itu katanya adalah bagian yang janggal. Secara logika, betul juga ya. Kenapa kalau memang, kita nggak tahu juga kucurannya itu noda merahnya, apakah sudah cuma masih banyak atau seperti apa. Coba aku bayangin adalah pada saat aku dulu kan di kampung halamanku ya di Lampung itu, karena aku punya kayak warung makan, tiap hari itu motong ayam. Ini ayam ya, yang kecil gitu kan ya. Ayam itu kalau sudah kaku, masih ada noda merahnya, tetapi kan tidak mengucur sebegitu derasnya, sudah kesannya adalah membeku. Nah, kita juga nggak tahu nih apakah statement dari Roman Hidayat yang mengatakan bahwa kalau memang saat Pak Yosef mengangkat Bu Tuti itu tidak terpercik sama sekali noda merah di celananya, ini harus ada penjelasan dari ahli. Kita pengen tahu nih dari forensik atau dari keterangan ahli siapapun gitu ya, apakah ini masuk akal atau enggak keterangan dari Danu. Well, ini bagian yang harus ada pembuktian, dan kalian tahu dalam dunia hukum, untuk menentukan satu hal fakta kan harus ditunjang dengan dua alat bukti yang kuat. Keterangan terdakwa adalah salah satunya. Kita butuh ya paling nggak keterangan ahli atau keterangan saksi yang lain ya. Nah, kemudian pada saat sudah selesai dibawa, nah Yosef ini, Danu bilang bahwa Bu Tuti itu sempat diletakkan dulu katanya di dekat gudang. Diletakkan di dekat gudang, dan Yosef itu kembali masuk ke dalam rumah. Si Abi Arigi pun juga masuk ke dalam rumah. Dia melihat pada saat dia masuk, ya Yosef tuh juga lagi mencari-cari sesuatu hal. Berarti ada yang nggak ketemu nih, apa nih berkas-berkas yang dicari saat itu. Saya tetap menunggu di dekat pohon belakang, katanya pohon belakang rumah dekat mangga, tapi sambil nungguin tersebut, karena lama saya masuk lagi, dia melihat Yosef itu keluar dari pintu depan. Sebelumnya dia melihat, Yosef itu mengacak-ngacak ruangan kantor, dan kemudian dia juga melihat bahwa Yosef lah yang memanaskan mobil Alphard warna hitam tersebut. Posisinya, kata kuasa hukumnya Yosef, posisi mobil itu di mana? Karena kalau di hari kejadian, kita tahu bahwa posisi mobil itu kan kepalanya menghadap ke jalan raya. Nah, Danu mengatakan bahwa posisi mobil saat itu adalah menghadapnya ke kebun, artinya ke belakang. Oke. Dan yang memanaskan mobil menurut Danu adalah Yosef. Itu adalah yang dia lihat terakhir kali. Yosef keluar dari pintu depan. Nah, posisi kepala mobil ke kebun. Setelah itu Pak Yosef nggak tahu karena saya pergi ke tempat Ibu Tuti lagi dekat gudang untuk nungguin di sana. Oke, kemudian kondisi Ibu Tuti sudah bersih dan agak basah. Dan ini yang menjadi pertanyaan dengan kecurigaan ya. Aku juga berpikir kenapa kalau memang ada basah dan juga masih ada noda merah yang katanya masih mengocor seperti itu, kenapa nggak terkena dengan celananya Yosef? Ini bagian yang akan menguatkan Yosef sih, suka nggak suka. Tetapi kita nggak tahu, harus kita cari tahu adalah dari tim penyidik nanti, kapan celananya Yosef itu diambil. Itu adalah yang pertama. Setelah diambil, kita juga pengen tahu kapan celana dan baju Yosef itu dikirim ke Jakarta untuk ke Puslapfor. Karena setahu aku ya, dari berbagai macam barang bukti yang merujuk ke alat bukti, dilakukan pemeriksaan DNA-nya itu di Jakarta, Puslapfor Jakarta, bukan di kota Bandung. Jadi, bukan berarti apapun yang sudah disita di tanggal 18 Agustus sudah pasti akan dikirim ke Puslapfor. Aku nggak yakin sih. Karena mengenai data noda merah yang menjadikan Yosef itu sebagai salah satu alat bukti dia tersangka, itu kan baru muncul beberapa minggu ya setelah kejadian. Jadi itu kan yang menjadikan salah satu dasar Polda Jawa Barat menetapkan Yosef sebagai tersangka selain dari keterangan terdakwa, yakni adalah Danu ya. Posisinya nih, si Danu ditanya sama Roman Hidayat, posisi kamu sebelah kiri ya, bukan kanan. Terus kata Danu, bukan, saya di kanan. Beberapa kali dipertanyakan pertanyaan ini, menurut aku adalah Roman Hidayat sedang mencari celah bahwa biarin nanti yang mulia hakim nggak teryakinkan dengan keterangan Danu. Misalnya begini, kalau Danu nanti bilang, saya di kiri hari ini, nanti lagi besoknya ngomong saya di kanan, atau dalam waktu yang sama saya lupa di kanan dan kiri. Kalau dia keselip bagian itu,
yang terlihat nggak natural, itu akan meyakinkan hakim, wah Danu ini bohong nih, begitu. Abi katanya posisinya berada di tengah waktu mengangkat. Waktu diangkat, noda merahnya lumayan banyak, itu ditegaskan berkali-kali. Nah, ini butuh penjelasan yang lebih detail, karena ini bagian yang secara konten menurut aku akan membantu mendukung Yosef. Kenapa di celananya tidak ada? Penjelasannya apa nih? Pak Yosef kan pakai celana putih, yakin nggak ada yang kena gitu. Oke, seperti yang aku bilang tadi. Kemudian mengenai posisi Danu. Danu kan meninggalkan lokasi TKP itu katanya setelah azan subuh ya sudah jam 5-an atau menjelang jam 6 pagi, Danu itu kembali pulang ke rumahnya. Tapi Danu mengatakan bahwa Danu masih di luar, nggak masuk lagi di posisi azan subuh saat itu. Waktu saya lihat posisi di azan subuh tersebut, mobilnya itu masih belum berubah, masih berada mengarah ke arah kebun. Setelah itu pun seingat saya, waktu mataharinya udah lumayan terang, baru posisi mobil itu sudah berputar ke arah jalan raya. Nah, Danu tidak melihat siapa yang nyetir. Ya, kemungkinan besar antara Abi, Arigi, atau Yosef. Kalau Yosef dia melihat Danu adalah yang menstarter mobilnya. Tapi kan Abi, salah satu tersangka, kita ketahui juga ya, dia kan ketahuan bahwa dia punya SIM A. Walaupun dia sudah memberikan klarifikasi bahwa SIM A ini yang dia punya, itu karena salah buat. Dulu dia katanya kayak ngasih calo gitu buat SIM, maunya buat SIM C, tetapi calonya itu salah, malah ngebuatin SIM A. Oke, mungkin make sense bagi kalian yang percaya, tetapi setelah SIM A yang dalam tanda kutip tidak sengaja dibuat itu sudah jadi, sudah 5 tahun, sudah expired, diperpanjang lagi SIM A-nya. Buat apa dong kalau dia nggak bisa nyetir, dia nggak punya mobil, kenapa harus perpanjang SIM A lagi? Tujuannya apa? Apakah ini masuk akal atau tidak? Makanya kan kita melihat dari korban ini kan punya 3 mobil ya. Ada Amel tuh punya mobilnya Yaris warna kuning, Bu Tuti itu punya mobil Alphard warna hitam, ada juga mobil BMW di sana. Bu Tuti pun gak bisa nyetir sebenarnya, hanya Yoris yang bisa nyetir untuk mobil Alphard tersebut. Ada sebagian netizen yang bilang bahwa kayaknya siap-siap nih si Abi mau mengendarai mobil tersebut, atau ada unsur yang lain. Ya, bagi aku pribadi secara data ya mengenai petunjuk di alat bukti, ya kemungkinan besar yang nyetir itu adalah si Abi ya, walaupun Danu tidak melihat prosesnya seperti apa. So, sementara itu yang bisa aku update mengenai persidangan kasus Subang, dan untuk bagian ini aku melihat bahwa keterangan Danu sih sangat meyakinkan ya, karena nggak mungkin ya Danu bisa sebegitu lancar mengingat semua skenario kalau itu adalah rekayasa. Karena kan kalau kita jujur, kita nggak perlu mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan. Ngomong aja apa adanya. Kalau kita bohong, kita pasti akan mengingat-ingat. Sama lah kayak seorang aktor gitu kan ya. Itu kan pada saat mereka lagi acting, ya harus ingat jalan ceritanya seperti apa. Berjam-jam Danu diperiksa di sini, kayaknya sangat kecil kemungkinan dia mampu menghafal skrip dan skenario yang sebegitu complicated, bahkan detail-detail, dia bisa mayoritas menjawab semuanya. So, menurut aku sih, bahwa yang disampaikan Danu bisa meyakinkan Yang Mulia Hakim bahwa ya dia adalah pelakunya bersama Yosef, Abi, Arigi, dan juga Mimin. Kalau menurut kalian, apakah ini meyakinkan atau tidak? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Udian Jasa Asmara. Bye.